Anda kembali di Newsroom, pemirsa. Memasuki akhir pekan dan libur Nataru, kondisi lalu lintas tol Jakarta Cikampek pada Sabtu sore ini terpantau ramai lancar. Ruas tol Jakarta Cikampek kilometer 19 terpantau ramai lancar untuk arah Jakarta maupun sebaliknya. Ruas tol Japek mayoritas ramai oleh kendaraan pribadi hingga bus antar kota jelang pergantian malam tahun baru 2024. Kendaraan dari arah Jakarta menuju Bandung atau Trans Jawa diprediksi akan terus meningkat hingga akhir tahun. Terpantau sistem kontraflow belum diterapkan, kendati dimulai pada hari ini untuk mengurai kepadatan di sepanjang ruas tol Jakarta Cikampek. Pada Jumat kemarin, sebanyak 3.800 kendaraan meninggalkan Jakarta menuju tol Cikampek. Pemirsa, ribuan penumpang kapal feri masih memadati 7 dermaga di Pelabuhan Merak, Banten. Pihak ASDP menyiapkan 33 kapal ro-ro untuk menyeberangkan penumpang dengan tujuan Pulau Sumatera. Ribuan kendaraan masih tampak memadati Pelabuhan Merak untuk menuju Pulau Sumatera. Mereka sengaja memilih mudik pada hari ini untuk menghindari kemacetan pada libur Natal dan cuaca buruk yang terjadi pada Desember 2024. Jika dibandingkan tahun lalu, jumlah penumpang serta kendaraan pada libur Natal dan Tahun Baru saat ini cenderung menurun. Tercatat kendaraan roda 2 yang telah menyeberang ada sebanyak mencapai 941 unit, sementara kendaraan roda 4 mencapai 3.920 unit. Total seluruh kendaraan yang telah menyeberang ke Sumatera tercatat 7.270 unit dan total penumpang mulai dari H-7 hingga H+1 tercatat 342.969 orang. Sementara pergerakan penumpang di Bandara Soekarno-Hatta pada malam hari ini masih ramai. Pengelola bandara menyebut ada kenaikan jumlah penumpang 5% dibandingkan pada hari biasa di libur Natal dan Tahun Baru kali ini. Pada hari ini diprediksi pergerakan penumpang mencapai sebanyak 150.000 yang menggunakan transportasi udara di Bandara Soekarno-Hatta. Pergerakan penumpang juga diikuti pergerakan pesawat baik yang datang maupun pergi sebanyak 1.045 penerbangan. Adanya kebijakan potongan harga 10% dari pemerintah menjadi pilihan warga untuk berlibur dan mengunjungi kampung halaman menggunakan pesawat. Sementara di Stasiun Pasar Senen, Jakarta, hari ini keberangkatan penumpang sebanyak 24.439 yang akan berangkat. Ada beberapa tujuan yang masih menjadi lokasi favorit, salah satunya adalah Yogyakarta, Lempuyangan, Surabaya, Purwokerto, dan Semarang. Sejumlah fasilitas turut ditingkatkan untuk kenyamanan penumpang, mulai dari face recognition untuk mempermudah boarding, penyediaan ruangan ber-AC, dan juga eskalator. Sementara itu, ribuan wisatawan juga mulai memadati kawasan Puncak di libur Natal dan Tahun Baru ini. Di jalur wisata Puncak Bogor, Jawa Barat, antrian kendaraan bahkan sempat mengular hingga sepanjang 1 km. Memasuki libur panjang Natal dan Tahun Baru, kawasan wisata Puncak masih menjadi destinasi wisata favorit masyarakat. Hal ini terlihat dari antrian panjang kendaraan mulai terpantau padat oleh kendaraan yang mayoritas plat B asal Jakarta. Meski begitu, jumlah volume kendaraan hari ini mengalami penurunan 20 hingga 30% dibandingkan pada pekan lalu. Sementara untuk mengurai kemacetan, pemberlakuan skema rekayasa lalu lintas dengan menggunakan ganjil genap dan one way diberlakukan secara situasional. Kendaraan yang platnya tidak sesuai akan langsung diminta putar balik kendaraan. Dan untuk mengetahui situasi terkini terkait arus lalu lintas dan alur wisatawan selama libur Natal dan Tahun Baru, sudah ada rekan kami Salam Rahmat yang berada di Simpang Gadok, Bogor, Jawa Barat. Kemudian ada Henry Aprila di Stasiun Senen, Jakarta, Hasnugara di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, dan juga Iskandar Nasution di Pelabuhan Merak, Banten. Kita akan ke Salam Rahmat terlebih dahulu. Selamat malam, Salam, bagaimana arus lalu lintas di kawasan Simpang Gadok sampai saat ini? Arus lalu lintas di kawasan Simpang Gadok, Bogor, Jawa Barat
ini masih terpantau ramai lancar di kedua arah begitu usai dari Satlantas Polres Bogor tadi memberlakukan skema rekayasa lalu lintas dengan menggunakan sistem one way atau satu arah dari arah Puncak menuju ke arah Jakarta yang diberlakukan selama kurang lebih hampir 2 jam, di mana untuk hari ini sendiri tercatat lebih dari 24.000 kendaraan menuju ke arah Puncak. Meskipun data ini lebih turun jika dibandingkan dengan pekan lalu yang memang angka penurunannya ini sekitar 20 hingga 30%. Namun memang untuk Puncak sendiri ini masih menjadi destinasi wisata favorit bagi masyarakat yang hendak menghabiskan waktu libur panjang Natal dan juga Tahun Baru bersama dengan keluarga atau kerabat terdekatnya. Dari Satlantas Polres Bogor sendiri ini mengerahkan setidaknya ada sebanyak 120 personil gabungan untuk memberikan rasa aman dan juga nyaman bagi para wisatawan yang hendak berlibur di kawasan wisata Puncak Bogor, Jawa Barat ini. Di mana dapat kami informasikan juga kepada Anda, Diandra dan juga pemirsa, bahwa untuk mengurai kemacetan, rencananya penerapan rekayasa lalu lintas dengan menggunakan sistem one way, ganjil genap, dan juga kontraflow yang dimulai dari kilometer 43 dan juga 44 nantinya akan diberlakukan secara situasional jika nantinya titik kemacetan ini sudah mengular hingga di pintu keluar gerbang tol Ciawi. Sementara untuk persiapan sendiri menjelang malam pergantian tahun di Simpang Gadok maupun juga di kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat ini memang nantinya akan diberlakukan Car Free Night atau malam bebas kendaraan yang digelar atau juga dilangsungkan mulai pukul 9 malam di tanggal 31 Desember hingga pukul 6 pagi di 1 Januari 2025. Di mana nantinya untuk arus kendaraan nantinya akan dialihkan menuju ke jalur Ciawi dan juga Sukabumi. Maka dari itu juga dari kepolisian tadi menghimbau agar masyarakat yang hendak menghabiskan malam pergantian tahun di Puncak untuk selalu memperhatikan jadwal keberangkatan, mengingat ini akan ada banyak sekali momen dari masyarakat yang menghabiskan waktu libur tahun barunya di kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat ini. Diandra. Baik, terima kasih. Salam atas laporan Anda. Kita akan sekarang menuju Henry Aprila di Stasiun Pasar Senen. Henry, bagaimana pergerakan penumpang dalam libur Nataru kali ini di Stasiun Pasar Senen? Diandra, kalau soal di Stasiun Pasar Senen Jakarta ini tidak berbeda dengan beberapa tempat lainnya. Di Stasiun Pasar Senen Jakarta juga masih menjadi transportasi favorit untuk para penumpang maupun masyarakat untuk melakukan destinasi atau menuju ke lokasi yang akan dituju begitu. Kemudian kalau untuk keramaian, Diandra, sejak tadi sore sampai dengan malam hari ini memang jauh berbeda. Sejak sore memang tidak terlihat keramaian yang terjadi. Namun untuk malam ini memang sudah sedikit terlihat keramaian karena mengingat kalau untuk jadwal keberangkatan para penumpang yang akan hendak melaksanakan libur menggunakan moda transportasi kereta api ini sudah mulai berdatangan karena mengingat jadwal keberangkatan di sore hari menuju ke malam hari. Kemudian juga dapat kami sampaikan, Diandra dan juga pemirsa, kalau untuk beberapa atau informasi maksud kami yang kami terima dari Humas PT Kereta Api Indonesia yakni Iksvan Henry Wintoko yang menyampaikan kalau dari soal tiket yang tersedia dari periode Natal dan juga Tahun Baru pada 19 Desember sampai dengan 5 Januari 2025 ini memang tercatat pada 18 hari ini tersedia sebanyak 800.000 tiket kurang lebih yang tersedia, sehingga untuk saat ini tercatat sudah terjual sebanyak 500.000 tiket. Tandanya memang sisa dari tiket sendiri ini sudah mencapai 300.000 tiket lagi yang tersisa untuk para penumpang yang hendak melaksanakan libur atau mengisi momen libur tahun pergantian tahun 2025 di beberapa titik lokasi yang akan dituju. Kemudian kalau untuk lokasi favorit Diandra dan juga pemirsa, ini masih meliputi seperti halnya Surabaya, Lempuyangan, Yogyakarta, Malang dan juga Solo yang masih menjadi lokasi para penumpang atau calon penumpang yang hendak menggunakan moda transportasi kereta api ini sendiri. Kemudian juga dari Humas menyampaikan bahwa informasi terkait himbauan untuk para penumpang yang sudah membeli tiket dari jauh-jauh hari ini tetap memperhatikan kembali jadwal tiket keberangkatan. Kemudian kalau untuk calon penumpang yang hendak menggunakan moda transportasi untuk menuju ke beberapa titik lokasi untuk mengisi waktu libur atau menikmati momen libur di pergantian tahun dapat membeli tiket di lokasi tersedia dan tentunya juga membeli tiket di website resmi dari PT Kereta Api Indonesia. Terutama juga tetap menjaga kebersihan dan juga tetap menjaga keamanan selama berada di Stasiun Pasar Senen. Sementara Diandra. Baik, terima kasih Henry. Kita akan beralih ke Hasnugara setelah ini di Bandara Soekarno-Hatta. Hasnugara, silakan dengan laporan Anda bagaimana pantauan di Bandara Soekarno-Hatta malam hari ini.
Iya, terima kasih Diandra. Selamat malam pemirsa. Dapat kami laporkan memang pada malam hari ini pergerakan penumpang di Bandara Internasional Soekarno-Hatta masih terlihat ramai maksud kami. Memang bedanya kalau untuk malam hari pergerakan penumpang ramai terlihat pada penumpang internasional, berbeda dengan pagi dan siang menjelang sore tadi masih didominasi oleh penumpang rute domestik. Pada malam hari ini memang pergerakan penumpang tujuan internasional akan melakukan perjalanan libur panjang ini, di mana memang libur panjang ini mereka manfaatkan pada momen Natal ini, di mana penerbangan tadi sempat kita berbincang dengan sejumlah penumpang, khususnya warga negara Indonesia. Adapun tujuan yang mereka akan kunjungi diantaranya destinasi ke negara Malaysia, Singapura, dan juga masyarakat yang melakukan wisata religi yaitu pergi umroh. Berdasarkan data pengelola Bandara Soekarno-Hatta, Diandra, memang hari ini tercatat diprediksi sebanyak 150.000 pergerakan penumpang, baik itu yang datang maupun pergi, diikuti juga dengan pergerakan pesawat sebanyak 1.045 penerbangan. Tak hanya itu, Diandra, memang pengelola juga mengantisipasi terjadinya pergerakan penumpang, di mana pengelola Bandara Soekarno-Hatta menyiapkan sejumlah personilnya, baik itu internal maupun eksternal, dari aviation security maupun TNI Polri, untuk membantu melakukan pelayanan terhadap masyarakat yang memang membutuhkan informasi. Lalu kemudian juga pengelola Bandara Soekarno-Hatta, Diandra, menghimbau agar para penumpang ini yang melakukan perjalanannya untuk datang 2-3 jam lebih awal, mengingat terjadinya antrian penumpang yang cukup panjang di area counter check-in, agar tidak tertinggal penerbangan. Seperti itu, Diandra, kembali. Baik, terima kasih Hasnu. Setelah dari Hasnu kita akan menuju Iskandar Nasution di Pelabuhan Merak, Banten. Iskandar, bagaimana situasi terkini di Pelabuhan Merak malam hari ini? Ya, baik Diandra, selamat malam pemirsa. Dapat saya informasikan, tepat belakang saya tadi tengah dilakukan bongkar muat kendaraan pengguna jasa yang akan berangkat menuju Bakauheni, Lampung. Saat ini memang cuaca di dermaga 6 ini cukup cerah, yang membuat para pengguna jasa dapat dengan lancar melakukan aktivitas bongkar muat. Untuk saat ini memang PT SCP menghimbau kepada para pengguna jasa untuk membeli tiket 1 hari sebelum keberangkatan dan mematuhi semua aturan ketika memang terjadi cuaca buruk. Untuk saat ini dapat saya informasikan bahwa total kendaraan yang telah berangkat dari Pulau Jawa ke Pulau Sumatera ada berkisar sebanyak 89.337 unit, dan untuk jumlah penumpang hari ini sudah ada sebanyak 377.548 orang. Nah, untuk saat ini memang kondisi penumpang memang didominasi oleh para pejalan kaki dan roda 4. Demikian, Diandra. Baik, terima kasih Iskandar langsung dari Pelabuhan Merak, dan sebelumnya ada Salam, Henry, dan Hasnu. Selamat kembali bertugas teman-teman.